Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang berbahagia jamaah Majelis Taklim Masjid Muhajirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang berkenan untuk menghadiri acara ta'lim ta'lim. Tentu saja mengawali pertemuan kita, sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan menikmati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena memang sekarang ini banyak negeri yang relatif ada dalam kekacauan, kegentingan, kerusuhan. Tapi kita sekarang ini takdir Allah tinggal di suatu negeri yang relatif aman, ya, relatif aman. Dan itu patut kita syukuri. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita petang ini apa judulnya? Mengapa kita harus bersyukur? Ya. Nanti saya sambung dengan tuntunan sujud syukur. Salam serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga saja tercurah dan terlimpah kepada kita sekalian selaku pengikutnya yang setia, yang senantiasa meneladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan hukum dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata syukur itu. Syukur, kadang-kadang intonasi menentukan. Aku bersyukur kepada Allah. Syukur loh, beda kan ya? Sama-sama katanya kalimatnya sama, cuma beda intonasi saja. Tekanannya beda, karena intonasi berbeda, mananya pun berbeda. Gitu ya. Saya terangkan sedikit. Syukur ini hurufnya shin, kaf, dan ro. Definisinya makna syukur. Makna syukur itu as-sana'u al-muhsini bima awlakahu minal ma'ruf
Asana itu saya. Asana itu pujian maknanya pujian. Jadi syukur itu artinya memuji, ucapan terima kasih. Ya. Kepada siapa? Kepada orang yang baik, al-muhsin, yang baik. Apakah itu termasuk Allah atau manusia? Ada muhsin yang berbuat baik. Kalau Allah dia maha baik. Ya. Bima aulakahu minal ma'ruf, atas perbuatan baiknya. Ya. Ma'ruf kan perbuatan baik. Ma'ruf atas perbuatan baiknya. Jadi ucapan terima kasih atau pujian kepada orang yang memberi kebaikan dengan perbuatan baik, itu mana syukur. Ya. Papa terusnya kalau besar lagi bagus sebetulnya. Nah, semeter lah. Kalau ada rezeki boleh beli yang semeter ya. Ini cuma semeter ya. Semeter lagi. Kadang-kadang harus ngapus ini. Ya. Nah, siapa sih yang bersyukur? Siapa saja yang bersyukur. Yang bersyukur. Jadi ternyata syukur ini banyak dilakukan, bukan hanya oleh kita. Yang pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah bersyukur. Di atas itu ada beberapa asmaul husna ya. Ada kata asyakur. Syakur. Ini maha bersyukur Allah. Ini saya tantang satu-satu. Yang kedua para nabi bersyukur. Ya. Allah bersyukur, para nabi bersyukur. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita juga bersyukur. Dan keempat orang beriman. Ya, para nabi, orang beriman. Mereka adalah contoh-contoh yang kita harus tiru. Ya, Allah saja bersyukur. Nanti baca surat Asy-Syura ayat 23. Asyura 23 boleh. Kemudian Al-Fatir 34. Asyura itu berapa ya? Surat 26 ya. Itu Asy'ara, ini Asy'ara. Agak belakang-belakang. Ini Asy'ara ya. Allah bersyukur. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan. Innallaha ghafurun syakur. Asy'ara 23. Innallaha ghafurun syakur. Asyura dan Al-Fatir ayat 34. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Allah. Lalu syukurnya Allah itu kayak apa ya? Allah berterima kasih pada hambanya, pada kita, ya, pada manusia. Bagaimana? Allah bersyukur itu
mengucapkan terima kasih dengan membalas semua kebaikan hambanya, membalas semua kebaikan hambanya sekecil apapun Allah balas. Jadi Allah itu makna bersyukurnya membalas seluruh kebaikan hambanya sekecil apapun. Syakur. Kalau ghafurun, Allah Maha Pengampun. Allah Maha mengampuni segala macam dosa hambanya sebesar apapun. Paham ya? Jadi syukur amalan sekecil apapun ya, Allah balas. Ghafur, Allah mengampuni, ya, ampuni dosa hambanya sebesar apapun. Bukan enak kan? Allah membalas perbuatan baik kita sekecil apapun. Dan Allah juga mengampuni dosa kita sebesar apapun. Sampai dosa kita antar langit dan bumi itu saking banyak, ampunan Allah lebih dari itu. Kalau begitu, kalau saya merasa punya masalah kurang baik, kesempatan ya, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatir ayat 34. Qalu alhamdulillahilladzi azhaba anil hazan innallaha la ghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi azhaba anil hazan. Ada nggak Bu? Ketemu? Ya, betul kan? Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan kami dari kesedihan, ya, dari kesusahan, dari penderitaan, dari rasa sakit. Untuk itu dia baca sesungguhnya Allah la ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Ayat ini oleh Nabi dipakai untuk doa penutup sholat. Kan ibu salam nih, sholat wajib, sholat sunnah sama aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Angkat tangan, bacain. Alhamdulillah azhaba anil hazan innallaha la ghafurun syakur. Baca ini doa penutup sholat. Setelah salam itu ya, harus istighfar. Istighfar melengkapi ghafur nih. Istighfar 3 kali minimal. Selesai. Boleh di bawah suku muka juga boleh. Al-Fatihah 34. Itu bacaan yang diajarkan untuk penutup sholat, ya, apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kalau keluar di kamar mandi, alhamdulillah azza wa afani, ya, wa afani. Alhamdulillah azab anil azab wa afani. Kalau tadi cuma ini kan bukan ayat Quran, kan tadi ada. Ini hadis.
Jadi Allah maha bersyukur kepada hambanya. Allah maha membalas semua kebaikan hambanya. Dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala ini kepada hambanya berlipat ganda. Paham ya? Kalau kita manusianya, kalau saya berbuat baik dengan orang, dia akan membalas sebesar apa yang kita berikan. Nggak ngerti ya? Saya ditolong sama Ibu Fulan, ya, dikasih pinjam uang 1 juta rupiah, contoh. Kita terima kasih. Nah kita membalas itu ya senilai itu. Jarang yang memberikan kelebihan, ya. Sekalipun disunahkan kalau kita memberikan bantuan ucapan timbal balik, kita harus lebih dari yang dia berikan. Manusia ya. Tapi Allah enggak. Allah itu membalasnya melebihi daripada apa yang diberikan oleh hambanya. Apakah Allah perlu? Tidak. Allah sama sekali tidak memerlukan pertolongan kita. Allah sama sekali tidak memerlukan kebaikan kita. Allah sama sekali tidak memerlukan ibadah kita. Allah nggak perlu sholat kita. Allah nggak perlu puasa kita. Allah nggak perlu ibadah haji kita, nggak. Semua ibadah itu untuk kita sendiri. Paham ya? Jadi kalau kita berbuat baik ya, kepada Allah, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kita baca surat Luqman ayat 16. Luqman 14 atau 16 dia bunyinya ya. Laqad atayna Luqman hikmatan yashkur billah. Laqad atayna Luqmana hikmatan anashkurillah. Al-syukurillah wa ma yashkur fa innama yashkuru nafsi wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Setelah sampai pada Luqman ini bukan nabi, dia cuma orang baik saja. Coba Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dia orang hitam, ya, orang kulit hitam, tapi orangnya baik. Banyak kebaikan yang dilakukan Luqman sampai diabadikan dalam Al-Quran. Nanti kalau ibu baca surat Luqman itu pelan-pelan, ya, artinya maka ibu akan menemukan kandungan istimewa dari seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Kata Allah, telah disampaikan, atau telah didakwahkan, atau telah diterangkan ya, kepada Luqman tentang hikmah, tentang ilmu, tentang kebijaksanaan, tentang kebijakan, tentang kebaikan, tentang amal soleh. Ya. Apa itu? Al-syukurillah. Cara bersyukur kepada Allah. Allah kasih tahu kepada kita tentang Luqman itu, bahwa Luqman ini orang yang senantiasa banyak bersyukur pada Allah. Lalu Allah terangkan pada berikutnya, wa ma yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sebenarnya itu bersyukur
pada dirinya sendiri. Paham ya? Kalau kita bersyukur pada Allah, apa contoh? Kita syukuran tuh. Syukuran, contoh lah yang gampang. Syukuran, apakah syukuran hajatan, perkawinan, pernikahan, akikah, khitanan, ya, pindah rumah, macam-macam tuh syukuran itu. Itu pada dasarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah itu tidak memerlukan apa-apa. Allah tidak memerlukan apa. Kalau kita pergi haji, umroh, menikahkan, ya, khitan, itu kan biaya tidak kecil, puluhan juta. Lalu kita bersyukur pada Allah, rasa bernikmat. Lah itu tuh sebenarnya untuk kita sendiri. Karena bersyukur kita pada Allah dengan anggaran besar itu, maka Allah balas kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Paham ya? Kita pergi aja umurnya 60 juta. Allah ganti pada waktu pergi itu 10 kali lipat. Ibu umroh 30 juta. Allah ganti dengan 10 kali lipat. Ibu menikahkan anak 100 juta, 200 juta, 500 juta. Allah ganti. Ibu kurban 3 juta, 3,5 ya. Allah ganti. Maknanya itu. Jadi syukur itu untuk diri kita sendiri. Paham ya? Kita teruskan. Cepat juga waktunya. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 2 ayat lagi. Sebenarnya banyak ayat ini. Sekarang Nabi Muhammad SAW, para nabi ya. Itu di Quran dzurriyyatan manu innahu kana abdan syakur. Saya lupa surat apa ya? Az-Zumar ayat 7 mungkin. Jadi Nabi Nuh juga bersyukur. Para nabi Ibrahim juga bersyukur. Syakirun li'an'umihi tentang Ibrahim. Syakirun li'an'umihi. Nabi Ibrahim bersyukur. Ini Nabi Nuh bersyukur. Jadi para nabi bersyukur. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dalam hadis kata Siti Aisyah ini, hadis ini diucapkan oleh Siti Aisyah, menyaksikan suaminya itu kalau sholat malam lama sekali. Faqalat Aisyah, anna Nabi SAW iza qama fasalla hatta tatafattara rijlah hatta tatafattara hatta rijlahu sampai bengkak, tatafattara bengkak. Jadi Nabi Muhammad sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Saking apa? Saking lamanya berdiri. Paham ya? Sehingga kata Rasul bilang ini, afdhalus sholat, sebaik-baik sholat itu afdhalus sholati tul qiyam. Tulul qiyam. Sebaik-baik sholat itu yang berdirinya lama. Paham ya?
sebaik-baik sholat itu yang berdirinya lama. Maknanya baca Qurannya panjang. Panjang. Itu sholat sendiri di rumah. Kalau bisa, ya, untuk mendekati sunnah ini lama berdiri. Caranya apa? Baca Qurannya panjang. Saya nggak hafal. Yang hafal berapa surat? Boleh digabung, ya. Misalnya mulai dari surat An-Nas, Al-Falaq, Qul-Hu, katakanlah sambungan semua. Misalnya 10 surat pendek-pendek itu sambil menghafal, ya. Itu satu rakaat 10 surat tuh, ya. Rakaat kedua 10 surat lagi, itu lagi nggak apa-apa, diulang lagi. Ya. Pertama mengikuti sunnah, ya. Tulul Qiyam. Yang kedua melatih hafalan, ya. Yang ketiga kata Nabi ini, sholat yang bagus itu baca suratnya yang selesai, sekalipun pendek. Dibandingkan kita baca Quran dalam sholat, potongan-potongan ayat. Paham nggak? Contohnya ayat kursi, contoh. Sekalipun itu panjang, tapi dipandang para ulama itu kurang baik. Yang baik itu sebetulnya satu surah selesai. Paham ya? Ya kulhu dari mulai An-Nas sampai Al-Qur'an Takasur boleh. Nggak kuat berdiri. Ya Nabi kita suruh baca begitu Tulul Qiyam. Sampai kata Siti Aisyah ngomong gini, ya Rasulullah, kenapa sih engkau atas nauhada ya Rasulullah? Qad ghafaru laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambik. Kenapa sih kamu repot-repot sholat, ya sholat malam lama begini sampai kakimu bengkak-bengkak? Tafadhal. Bukankah kau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosamu masa lalu dan dosa yang akan datang? Apa jurus Rasulullah? Jawabannya penting buat kita. Afala abdan syakuro. Afalan, apa enggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Tuh, afalan abdan syakur. Ya Isa, emang saya enggak boleh nih sebagai seorang nabi bersyukur pada Allah? Boleh. Ya, boleh tentu saja. Kalau begitu sholat malam itu sebagai bentuk syukur, iya. Salah satu bentuk syukur kita pada Allah atas berbagai karunia dan nikmat yang Allah berikan. Kita tinggal di kampung yang agamis, biar kitanya relatif agamis lah. Kita bersyukur. Ibu bayangkan kalau kita tinggal di daerah Blok, daerah Beling, nggak bisa kan? Kita bersyukur karena kita tinggal di negeri yang merdeka. Ibu bayangkan kalau tinggal di negeri-negeri yang sekarang berkecamuk perang itu, bisa kumpul begini, gak akan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Bentuknya apa? Salah satunya adalah sholat. Apakah sholat malam? Tidak. Sholat wajib pun itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia surat Al-Imran ayat 101-103 ya. 3, 1, 2, 3. Allah berfirman, ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun.
Bertakwa kepada Allah sehingga kamu jadi orang yang bersyukur. Kalau gitu bertakwa kan luas. Hampir seluruh ibadah itu muatan untuk bertakwa. Ya, bermakna bertakwa. Kalau begitu segala macam ibadah itu merupakan bukti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kan enak tuh kalau kita begini ngaji oh. Jadi bertakwa itu semuanya bukti syukur dia. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca lagi surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha la'allakum ta'budun. Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kepada Allah jika kamu ingin disebut sebagai orang yang hamba Allah yang beribadah. Bersyukur kepada Allah jika kamu ingin disebut sebagai orang yang beribadah, hamba. Jadi beribadah itu ya bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bukankah kita emang di dunia ini disuruh beribadah? Mananya suruh bersyukur. Ibadah ini ibadah sama dengan syukur. Syukur sama dengan ibadah. Ini Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim yang keempat orang beriman juga bersyukur. Hadisnya nggak panjang, sembunyikan saja. Ajaba li amril mu'minin, sungguh mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. Kulla syai' khairun, segala urusannya baik. In asobatu sarra syakar, jika dia diberi kenikmatan ya, maka dia bersyukur. Wa in asobatu dharra sabar, jika dia dapat kesulitan, kesusahan, kemudaratan, dia bersabar. Paham ya? Orang beriman itu begitu. Jadi kalau dia nikmat, enak, syukur. Kalau dapat musibah, sabar. Ini ciri orang beriman. Jadi kalau begitu orang beriman juga bersyukur bisa. Kalau kita pengen disebut orang beriman, maka bersyukurlah atas karunia Allah sekecil apapun. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, kita tidak bisa menghitungnya. Bentuknya, jumlahnya, waktunya, apa kita bisa hitung. Baca surat Ibrahim ayat yang 4. Wa atakum min kulli ma
sa'altumuhu wa ta'tum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Jadi kata Allah ini, wa takum min kulli ma asaltumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bukankah aku telah memberikan kepadamu segala macam yang kamu minta, Allah penuhi. Segala macam yang kalian minta telah Allah penuhi. Bahkan ayat ini juga bermakna apa yang tidak kamu minta, Allah memberikan kita karunia apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Paham ya? Kan banyak rezeki yang gak kita minta Allah berikan. Allah berikan. Apa misalnya? Kedipan mata itu nikmat. Apa kita pernah minta pada Allah, ya Rob, tolong saya kasih kedipan mata saya yang bagus, atau lirikan mata saya yang bisa mengundang tawa atau apa gitu. Kita nggak pernah minta. Detak jantung, desah nafas, kita tidak pernah minta, tapi Allah berikan itu semua. Dan itu merupakan nikmat. Belum lagi materi, ya. Kita nggak pernah minta untuk dapat bonus, jangan minta. Mungkin kita mintanya gaji naik, tiba-tiba ada tahun dapat bonus, nggak pernah minta. Allah kasih. Anak kita nggak pernah minta pengen kerja di perusahaan besar, tiba-tiba keterima. Nggak pernah minta. Suami belikan cincin zamrud khatulistiwa, nggak pernah minta. So tiba-tiba berikan aja. Misalnya hari perkawinan, ya. Ibu biasakan juga boleh hari perkawinan itu ya, kumpul dengan keluarga, ibu kasih hadiah buat suami, suami kasih buat istri. Nggak usah yang mahal-mahal. Makan di Balarias itu, ya, belakang ini kan ada Cikonik itu ya. Makan situ, ya berdua aja. Udah jangan banyak jangan ajak anak-anak dulu. Nanti ibu kasih tuh hadiah apa? Suami juga sama kasih hadiah. Itu nikmat yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan. Ya, kata bahkan kata Allah ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini banyak. Ya. Jika kamu menghitung nikmat Allah itu, pasti kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya dan berlimpahnya. Kayak komputer yang berapa digit pun dia nggak akan bisa. Saking banyaknya nikmat. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, nikmat semua. Allah berikan. Itu syukuri. Tapi kata Allah, sesungguhnya manusia itu terkadang lupa. Nah, itu ya. Inna sana adzulumun kafar. Sesungguhnya orang itu biasanya lupa. Syukur, ya. Itu apa? Rukun syukur ya. Rukun. Ada 3. Satu, meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Nikmat dari Allah. 2, senantiasa
berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Tiga, menggunakan kalimat itu untuk ketaatan. Nikmat untuk ketaatan. Taat. Meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa surat apa ya? Wa ma bikum nikmat min Allah. Surat An-Nahl. An-Nahl 53. Fama bikum min nikmatin faminallah. Ujung ayat itu ada kalimat fama bikum min nikmatin. Fama bikum min nikmatin faminallah. Bahwa sesungguhnya seluruh nikmat itu ya, fama bikum min nikmatin faminallah. An-Nahl ayat 23. Ada nggak coba cek? Ada. Ujungnya itu ada segala macam nikmat itu ya yang kita terima itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Duit dari Allah. Mungkin melalui lewat suami wasilahnya gitu ya. Lewat bekerja, lewat mengajar ya. Lewat bertani, beternak, macam-macam. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, ini rukun syukur itu juga. Satu, meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mengucapkan terima kasih pada Allah. Dan boleh diceritakan tentang nikmat yang Allah berikan itu. Baca surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Surat Ad-Duha ayat 11. Jadi kita kalau dapat rezeki boleh cerita, ya. Apa saja yang telah kau terima nikmat itu boleh kamu ceritakan, bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya, tapi bentuk syukur kita kepada teman kerabat, ya, terutama suami. Kemarin orang tua mama di kampung itu udah bikin maksiat. Mama dapat 1/8 gitu, atau dapat 2 hektar. Kan itu berita bagus ya. Sampai ke suami. Oh, suami juga senang. Alhamdulillah gitu ya. Dapat warisan. Contoh, warisan itu hak, Bu ya. Kan gini, harta yang Allah berikan kepada kita nih, cepat atau lambat akan diambil anak, kamu ya. Suka tidak suka akan diambil anak. Ikhlas tidak ikhlas, semua harta kita akan diambil anak. Ridho enggak ridho, pokoknya nanti akan diambil anak. Jadi ibu yang masih punya orang tua, ya, mungkin ada warisan, tunggu waktunya. Itulah saat dimana ibu menjadi orang sultan. Kan gitu ya. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nggak boleh menggunakan harta itu untuk kemudaratan, ya. Harus untuk digunakan untuk ketaatan. As-sana'u ala nikmati ala ni'ami mahabbatuhu wal amalu bitta'ah. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita ucapkan terima kasih dalam bentuk ketaatan. Taat digunakan untuk
kemaslahatan keluarga, riba dan keluarga, ya. Mana itu? Nggak boleh kemudian rezeki gajian itu dipakai untuk judi online, nggak boleh. Kan sekarang musim judi mana-mana, atau pinjaman online yang berbasis riba, itu juga nggak boleh. Misalnya dia ngasih bunga, maaf nih, interestnya tinggi. Jadi bunga bank ya, dia jatuh pada riba. Yang haram itu ribanya, ya. Kalau bunga banknya enggak, bunga bank riba bukan, paham ya? Riba bukan haram, kata Allah. Tapi bunga bank bukan riba, belum tentu riba maksudnya. Belum tentu riba. Kalau interestnya bunganya lebih besar daripada inflasi, maka dia jatuh pada riba. Paham ya? Kalau interest bunga, ya, bunga lebih kecil dari inflasi, maka dia bukan riba. Paham ya? Jadi kalau bisa ke bank, berapa bunganya setahun kalau saya pinjam uang? Bisa mungkin 3%, 4%, jadi lebih kecil. Boleh. Kalau bank lain besar tuh BPR udah 15%, 20%. Itu jangan. Ibu pilih yang kecil. Ya. Kecil. Kan itu ada cost money, namanya ini cost of money. Cost of money. Nah, nanti yang untuk sekedar ini aja mengenal aja ya. Mengenal aja. Ada biaya uang namanya. Sebelum saya masuk ke syukur ya, dia nggak ada biaya uang. Ibu sekarang punya uang 1 juta. Tahun depan nilainya nggak segini. Paham? Potong inflasi ya. Kurangi. Paham ya? Mungkin 900.000. Memang tabungannya tetap tulisannya tuh 1 juta ya di buku rekening. Tapi nilainya turun. Ya. Paham ya? Ibu punya uang 100 juta di bank, rencana buat beli rumah, disimpan 2 tahun, nggak kebeli. Oh sekarang rumahnya udah 200 juta. Ya. Karena begitu kan nilai uangnya turun, ya, turun ya. Itu namanya inflasi. Saya nggak mau beli kredit sama tunai aja saya. Sekarang harga rumah kan misalnya rumah subsidi 150 juta. Nanti saya nabung lah. Nanti 5 tahun lagi saya beli. Ya, nabung. Kumpul 150 juta setelah 5 tahun itu harga rumah udah 250 juta. Yang kebeli ya. Gitu. Jalan keluarnya pinjam ke bank, tapi tadi perhatikan bunganya ya. Kalau misalnya nanti. Sekarang bank ini kan nggak bisa ditinggalkan dari kehidupan kita. Sebagai pegangan, ya, selama Majelis Ulama Indonesia belum menyatakan haram bank, ya, selama belum ada fatwa, ya, nggak ada fatwa tentang haramnya bank. Ya, jangan ormas ya. Ormas kan macam-macam. Ada yang pro NKRI dan yang tidak pro NKRI. Kalau ormas ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ya. Tapi Majelis Ulama sebagai pegangan kita, selama dia membolehkan dan tidak mengharamkan, go away. Ya. Teruskan. Salah satu cara bersyukur kita, cara syukur, salah satunya adalah sujud syukur. Sujud syukur ini hadisnya cuma satu dari Abi Bakar. Abi Bakar.
Nabi sallallahu idza jaa amru sururin wa basyirhu apabila datang berita baik ya, kepada Nabi, berita menyenangkan itu dan menggembirakan ya, kemudian Nabi kharra sajidan syakirun lillah. Nabi menyungkurkan kepalanya bersujud ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada berita baik ya, berita baik atau ibu mendapatkan kebaikan, nikmat, maka ibu boleh bersujud, sujud syukur ya, sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengar berita, aduh, cucu saya udah dapat jodoh sekarang, berita bagus, terima PNS, lulus perguruan tinggi, berita tuh ya, berita, boleh bersyukur. Kalau tadi ibu langsung mendapatkan kalimat tadi, itu boleh juga bersyukur. Ibu dapat bonus, hadiah umroh, ibu boleh syukur yang ibu terima, atau yang diterima oleh orang lain, masih keluarga, boleh syukur. Rasa aman selama 81 tahun ini negeri kita boleh syukur, boleh merasa aman, nyaman tinggal di NKRI, gak ada gangguan ya, relatif ya, tidak ada gangguan yang merisaukan. Memang ada begal di mana-mana, atau ada musibah yang kita selamat dari musibah itu. Kemarin malam ada begal di Cipaganti ya. Orang sampai ribut motornya, saya juga bawa motor gitu. Tapi saya selamat, nggak dibegal. Gitu ya. Itu kita boleh syukur tuh, paham ya? Orang lain dapat musibah, kita enggak. Naik pesawat, jatuh, sebagian besar meninggal, kita selamat. Udah beli tiket pesawat, mobilnya mogok, terlambat, pesawat udah pergi, kecelakaan pesawatnya, kita selamat. Sujud syukur, paham ya? Jadi tidak selalu musibah pun begitu, kita selamat dari musibah, itu juga merupakan nikmat yang Allah berikan, yang kita boleh sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gunung meletus, kebakaran, banjir, alhamdulillah saya belum pernah kebanjiran. Syukuri ya, syukuri. Orang mendapat musibah, kita enggak. Ya gitu ya. Sujud syukur. Jadi segala macam kenikmatan kita boleh laksanakan sujud syukur. Caranya gimana? Dia ada 3 ya, cara sujud syukur. Yang pertama, ya, kalau kita merujuk Imam Syafi'i, dia itu sujud syukur merupakan bagian dari sholat, dari sujud sholat. Paham ya? Kalau begitu dia harus berwudu, paham ya? Suci, bebas hadas, suci, tutup aurat. Kan bagian dari sholat kan, tutup aurat, menghadap kiblat, ya. Ini setelah satu. Menghadap kiblat, suci, tutup aurat, takbir.
Ya. Takbir ihram. Takbiratul ihram. Dan takbir intiqal. Intiqal. Contoh gini, kasih contoh. Menghadap kiblat ya. Saya dalam keadaan suci tutup aurat. Allahu Akbar, tidak ke sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah sujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham? Satu tuh ya, ingat ini. Jadi seperti bagian sujud sholat. Ya. Harus suci, berwudu maksudnya, berpakaian rapi, menghadap kiblat, takbiratul ihram, takbiratul intiqal, duduk dan terus sujud, duduk sujud, sekalian di sujudnya sekalian. Salam kanan kiri. Ngerti ya? Ya seperti ibu sujud lah, sujud terakhir tuh seperti itu. Ya, itu satu. Cara kedua, ini Syafi'i ya. Ini Hambali, Hambali. Dia tidak perlu dalam keadaan suci, tanpa wudu, tanpa suci, ya, tanpa kiblat, ya, berpakaian tidak rapi boleh, tanpa takbir, tanpa salam. Paham? Jadi kalau dia dapat kesempatan, sujudnya langsung. Paham ya? Enggak harus berwudu, enggak harus menghadap kiblat, menghadap mana aja boleh. Bahkan berpakaian sederhana aja. Enggak perlu takbir, enggak perlu salam. Sujud udah selesai. Paham ya? Jadi simpel ya. Simpel. Beda dengan Imam Syafi'i kan dia lebih teratur, paham ya? Teratur. Nanti tinggal pilih mana yang suka. Yang ketiga, Maliki. Kata dia, sujud syukur itu makruh. Kalau begitu untuk sujud syukurnya apa? Sholat 2 rakaat. Paham? Kalau dia dapat kenikmatan, tidak sujud syukur begitu, dia sholat 2 rakaat. Sholat syukur. Bisa ya? Cara Imam Syafi'i itu seperti sujud terakhir gitu, ya. Sujud sekali aja, jangan 2 kali. Yang kedua tanpa apa-apa, ya, sujud aja nggak ada kemana gitu. Tempatnya tidak harus suci. Jadi kalau begitu ada 2 pendapat yang ekstrim. Satu, sholat 2 rakaat, mungkin nggak berat. 2 tanpa apa-apa, bebas gitu. Yang ketiga yang moderat, Syafi'i. Ini yang nomor 1 yang moderat. Saya memilih yang ini, yang satu ini. Paham ya? Karena lebih memberikan kesan spiritual dari sisi keagamaan. Paham ya? Dibandingkan kita syukurnya salah-salah. Palingan kesannya salah-salah aja. Ya. Sekalipun diterangkan oleh Imam Hambali dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i lebih rapi. Ada kesan khusyuk sehingga lebih menyentuh qalbu, ya. Kayaknya benar-benar ucapan terima kasih. Teruskan. Sujud syukur itu bacaannya seperti bacaan sujud tilawah.
Nanti ibu di buku Quran itu belakang tuh ya ada ayat sejadah tuh ya. Sejadah tuh ya, ada 14 ayat sejadah. Di sana di belakang suka ada bacaannya. Baca sujud tilawah. Ya. Apa bacanya? Sajadah wajhiyah sajadah wajhiyah lagi khalaqahu wa sawwarahu biqawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa yang ini? Sajada wajha lillazi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa syaqqa samahu wa basarahu. Ya. Apa ini? Begitu mendapat kenikmatan guru sujud syukur. Ini sunnah. Ya. Sayang kalau kita praktekkan. Kan di antara keutamaan itu, ibu menghidupkan sunnah. Amalan yang jarang dipakai orang itu ya. Kan jarang kita lihat sujud syukur. Atau sujud tilawah. Jarang kita saksikan. Saya kalau di sini kalau ada momen-momen penting, saya suka sujud tilawah. Saya baca ayat sajadah, saya ajak jamaah sujud tilawah. Tapi sebelum saya kasih tahu nanti kita baca apa ayat as-sajadah, nanti diikuti dengan sujud tilawah. Jadi nggak kaget. Ibu di rumah sholat sendiri juga begitu. Kalau baca apa ayat as-sajadah, apa diantaranya surat al-Iqra itu apa? Yang Iqra bismillahirrahmanirrahim. Masjud waqtarib itu kan? Masjud waqtarib. Jadi membaca surat Iqra ini ibu tutup dengan sujud tilawah. Ya, itu sunnah. Di rumah aja lah. Salah-salah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Salah-salah. Mau baca Iqra, sujud tilawah. Bacanya ini sajadah wajha lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu basaru bi hali wa qalbi tabarakallazi khaliq. Apa? Jadi kita ngaji itu kan ada hasilnya. Hasilnya tinggal nanti ibu praktekkan. Semua ilmu yang ibu dapatkan ibu praktekkan. Mudah-mudahan ini ada guna manfaat. Semoga saja apa agar kita di sini mendapatkan ilmu ini dan ibu renungkan. Materi sebetulnya masih panjang. Cukupkan aja sampai sini. Ada berzikir, bersyukur itu diantaranya. Kemudian apa sholat, kemudian saum, haji, bentuk syukur itu semua. Yang gampang mempraktekkan ini aja. Sujud syukur aja sebagai oleh-oleh pengajian kita pada petang hari. Saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.